sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 19 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dalam penertiban Pasar Mardika, pedagang masih berjejer di badan jalan tunggu ketegasan pemerintah. 5 hari menjelang batas akhir penertiban, pedagang Pasar Mardika masih melapak di badan jalan. Panjangan tenggat penertiban mandiri oleh pedagang hingga Selasa 22 April 2025 seperti tak dihiraukan. Kawasan Jalan Pantai Mardika, Jalan Mardika, dan Jalan Pantai Pertokoan Batu Perah tak seperti biasanya. Tak ditemukan ada pembongkaran lapak oleh pedagang secara mandiri. Diketahui Pemkot Ambon melalui pemberitahuan lanjutan nomor 511-2854/Setkot kembali menegaskan bahwa setelah tanggal tersebut, tindakan penertiban dan pembongkaran paksa akan dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang masih berdiri, termasuk area Terminal A1 dan A2. Para pedagang diingatkan untuk segera mengosongkan lokasi dan membongkar sendiri bangunan mereka, dengan risiko sepenuhnya ditanggung jika imbauan ini diabaikan. Menyikapi ultimatum yang diperpanjang ini, Mama Omi Narahas, seorang pedagang lama di kawasan tersebut, menyoroti perlunya pembenahan serius di dalam gedung baru. Meski demikian, Mama Omi menyatakan kesiapannya untuk mengikuti aturan pemerintah jika penertiban dilakukan secara serentak. Senada pedagang lainnya bernama Dinda juga mengaku siap untuk pindah ke dalam gedung baru. Namun, ia menekankan pentingnya penertiban yang merata terhadap seluruh pedagang. Perpanjangan waktu penertiban ini memberikan sedikit kelonggaran bagi para pedagang untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pedagang kendala yaitu pengelola tempat itu harus betul-betul tempat itu strategi, maksudnya semuanya harus di atas meja, tidak boleh ada yang berjual di jalan, di pintu masuk atau di bawah-bawah meja. Kalau ada yang berjual di situ berarti kami yang di atas meja mana mungkin mau laku. Pemerintah harus betul-betul, kalau ia bijak, nah itu harus satu kesimpulan. Dia harus koordinasi dengan pedagang. Kendala apa yang terjadi di lapangan sehingga pedagang tidak masuk di meja, tidak mau masuk di dalam. Begitu juga harus ditata rapi supaya semua pembeli itu berpencat, semua meja itu sudah dapat jaringan. Kalau hanya satu meja atau yang ada berjual di muka pintu, ada yang berjual yang di meja bagaimana? Informasi lainnya, Tribuners, Disperindak Maluku Tengah tertibkan pedagang di kawasan Pasar Binaya Masohi sempat adu mulut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Maluku Tengah turun tangan tertibkan pedagang di trotoar, jalan, dan di atas drainase Pasar Binaya Masohi. Mulai dari depan pelataran Masohi Plaza atau Mamplas hingga ke arah utara tepat di Jalan Palaletwaru dan di dalam Pasar Sayur. Penertiban berlangsung dramatis Sabtu 19 April 2025. Adu mulut tak terhindarkan antar pedagang dengan pegawai Disperindak juga Satpol PP. Dagang menolak pindah lantaran mengaku telah membayar sewa tempat kepada pemilik toko di mana lapak ditempatkan pada pelataran ruko. Meski begitu, petugas tak mundur dan tetap menertibkan pedagang. Sementara itu, Kadis Disperindak Erni Rahman dengan tegas meminta para pedagang yang masih berjualan di trotoar hingga dekat bahu jalan agar segera mengisi lapak di dalam Pasar Binaya Masohi.
Sepanjang penertiban, Ernie juga menegaskan kepada penyewa lapak bahwa ukuran lapak sesuai tarif retribusi ialah 2 kali 1,5 meter. Maka dari itu, bagi pemilik lapak yang kedapatan membuka lapak lewat dari ukuran itu, maka harus segera ditertibkan. Diketahui penertiban Pasar Baru pertama kali dilakukan pada masa Bupati Wakil Bupati terpilih saat ini. Saat penertiban, petugas Satpol PP yang diterjunkan sebanyak 19 petugas, ditambah dengan belasan aparat polisi lainnya. Kita ke Serang bagian timur Tribuners, Fathul Khairumaratu dorong percepatan pengadaan listrik 8 desa di Kecamatan Kilmuri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Serang bagian Timur, Fathul Khairumaratu bakal mendorong percepatan pengadaan listrik untuk 8 desa di Kecamatan Kilmuri SBT. Pasalnya hingga kini 8 desa tersebut tak kunjung menikmati layanan listrik. Hal itu disampaikan Fathul setelah mengikuti rangkaian kegiatan rapat paripurna masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025 di gedung DPRD SBT Enlas Kota Bula, Kamis 17 April 2025 malam. Ia mengaku sejauh ini pihaknya telah mendesak pemerintah daerah hingga menghibahkan 1 unit mesin pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang merupakan aset daerah ke PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara. Tak hanya itu, sertifikat laik operasi atau SLO ditambah sejumlah anggaran infrastruktur telah dikucurkan. Namun hingga kini belum ada sama sekali tanda-tanda pengadaan listrik yang masuk ke 8 desa tersebut. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 8 desa di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Serang bagian Timur, Provinsi Maluku, hingga kini belum tersentuh listrik. Senin 7 April 2025. 8 desa tersebut diantaranya Desa Administratif Mising, Desa Administratif Selor, Desa Administratif Nekan, Desa Administratif Afang Kota, Desa Administratif Afang Devo, Desa Administratif Kumelan, Desa Administratif Ta'a, dan Desa Administratif Undur. Kondisi itu berlangsung sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Warga di 8 desa itu menikmati malam tanpa secercah cahaya listrik sedikit pun. Mirisnya, pemerintah daerah Kabupaten Serang bagian Timur terkesan membiarkan hal itu berlarut-larut tanpa ada kejelasan bagi warga. Kondisi itu semakin diperparah dengan sikap cuek atas bantuan pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku hingga pemerintah pusat yang tak kunjung tiba. Warga di desa-desa setempat hanya bermodalkan lampu pelita sebagai cahaya untuk menerangi rumah-rumah mereka saat malam hari. Serangan di Kecamatan Kilmuri. Nah, dulunya itu kan mesin itu kan pemilikan daerah, PLTD itu mesin itu. Nah, masa bakti Pamuti terakhir itu kan sudah dihibahkan ke PLN wilayah Maluku Utara dan penambahan SLO. Nah, kalau beta berharap pemerintah ini harus cepat berkomunikasi soal wilayah desa yang belum terjadi penyerangan. Nah, itu kebutuhan masyarakat. Nah, ini komisi juga tetap melakukan langkah-langkah untuk koordinasi dengan PLN terkait dengan penyelenggaraan delapan desa dengan beragam alasan, baik itu jaringan karena jalan yang belum ada, terus beberapa sungai besar yang belum ada jembatan, ketika yang jaringan dia berdiri terus jatuh, itu ada masyarakat yang kena. Jadi pada prinsipnya memang kita berkatong mengusul untuk mempercepat 8 desa itu. Siap. Nah, itu kebutuhan masyarakat.
Nah sampai hari ini memang dengan dilakukan misa, cuman kata masih 12 jam lah. Gitu. Jadi insya Allah masuk di sidang pertama ini kita berkata mengprosur setiap kebutuhan masyarakat, baik itu jalan infrastruktur maupun dengan PUTD. Siap. Langgur Malinan 2025, sejumlah jalan di Langgur ditutup sementara. Dewan Pimpinan Stasi atau DPS Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, memberlakukan penutupan jalan sementara selama 3 hari selama Paskah 2025. Ruas jalan yang ditutup yaitu mulai dari pertigaan Grand Filia Hotel, pertigaan Rumah Bapak Wan di Dumatubun, pertigaan Bank Modern, serta jalan masuk antara toko Terra Home dan Rumah Bapak Al di Banjar. Penutupan ini bertujuan mendukung kelancaran dan kekhusyuan kegiatan ibadah umat Katolik atau yang biasa disebut Langgur Malinan. Penutupan jalan sementara ini akan berlangsung pada Jumat hingga Minggu 20 April 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Timur. Warga pun diminta menjaga suasana hening dan hikmat selama kegiatan berlangsung. Namun ada pengecualian untuk beberapa tempat usaha tetap diperbolehkan beroperasi selama pelaksanaan Langgur Malinan, yakni RSU Hati Kudus Langgur, pompa bensin, dan pasar Langgur. Sedangkan pada malam setelah perayaan Misa Jumat Agung, warga diminta memadamkan lampu jalan dan teras rumah, serta mengurangi penerangan dalam rumah. DPS juga meminta agar seluruh umat menjaga ketenangan, menghindari kebisingan, dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ratusan umat Katolik Stasi Langgur ikuti prosesi jalan salib hidup. Ratusan umat Katolik Stasi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, mengikuti prosesi jalan salib hidup Jumat 18 April 2025. Jalan salib merupakan perayaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah. Pantauan tribunambon.com, jalan salib hidup mengenang kisah sengsara Yesus itu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur dari pelataran gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur, melintasi pertigaan Hotel Filia, kemudian menuju Taman Ziarah MGR Johannes Airts Langgur dengan jarak tempuh kurang lebih 2 km. Sambil berjalan kaki, umat melantunkan doa koronka sambil menghayati visualisasi jalan salib hidup yang ditampilkan orang muda Katolik atau UMK Stasi Langgur di tiap perhentian. Ada 14 pemberhentian dalam prosesi ini, dimulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati hingga Yesus dimakamkan. Nampak prajurit yang mengenakan seragam berwarna merah dengan bengis mencamuk tubuh Yesus berulang kali hingga tiba di Taman Ziarah MGR Johannes Airts. Isak tangis dan haru umat menyelimuti Taman Ziarah MGR Johannes Airts saat Yesus disalibkan bersama 2 orang penyamun yang turut serta pada hari itu. Dalam prosesi tersebut memakan waktu sekiranya 5 jam dan baru berakhir pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Ketua Panitia Jalan Salib Hidup, Sinta Safsafubun, saat diwawancarai tribunambon.com mengatakan proses latihan telah digenjot selama 1 bulan. Menurutnya, kegiatan ini memang sudah vakum kurang lebih 5 tahun, sehingga ada kerinduan dari umat untuk dapat menyaksikan langsung jalan salib hidup ini. Untuk diketahui, stasi adalah tempat ibadah yang meliputi suatu wilayah atau daerah, namun tidak seluas lingkup gereja paroki. Serahkan nyawaku. Hei, kamu yang mau merobohkan bait Allah. Kalau untuk pelaksanaan latihan 1 bulan saja.
Total pemain semua yang ikut di sini sudah berjumlah 120. Prajurit Herodesnya ada 12. Siap. Pelatih ada 16. Rasanya luar biasa kakak, karena bisa menghibur anak-anak muda yang bisa aktif dalam kegiatan kegiatannya. Hampir semua yang menjadi pemeran ini dan panitia semuanya berasal dari Selangor. Ya, namun ada juga pemeran yang beragam pekerjaan. 2 orang jadi prajurit. Semuanya semoga semangat kaum muda selalu terus berkobar untuk membangun gereja dan selalu bersina dan bercahaya dan gereja akan lagi. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.